Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jemaah sekalian, dari ayat yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan memetik 3 pelajaran utama. Dan di bawah pelajaran utama ini masih ada cabang-cabang pelajarannya. Pelajaran utama yang pertama, jalan Allah yang lurus itu hanya satu, tidak berbilang. Karena Allah sebutkan dalam ayat ini dalam bentuk mufrad. Sirati, jalanku, artinya satu jalanku. Sebaliknya, jalan-jalan yang menyimpang itu jumlahnya banyak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini dalam bentuk jamak, as-subul, yang artinya jalan-jalan yang lain selain daripada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jalan yang harus kita tempuh untuk mengikuti kebenaran hanya ada satu jalan, tidak ada yang lain. Selain itu adalah jalan kesesatan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabari dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan faqala hadza sabilullahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis lurus. Beliau menuliskan satu garis lurus.
Kemudian beliau mengatakan, satu garis ini adalah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma khatta an yamini dhalikal khat wa an shimalihi khututan. Faqala hadhihi subul. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat atau menuliskan garis-garis yang banyak. Di sebelah kanan satu garis itu dan di sebelah kirinya. Jadi ada satu garis lurus di tengah, kemudian di samping kiri dan kanannya ada garis-garis yang lain. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, garis-garis yang banyak ini yang ada di sebelah kiri dan kanannya adalah jalan-jalan yang menyesatkan itu. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha. Di setiap satu jalan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada setan yang mengajak kepadanya. Maka kita pun tahu jamaah sekalian, betapa banyak setan yang mengajak kepada kesesatan. Karena jalan kesesatan itu banyak. Dan kita pun paham, setiap orang yang mengajak kepada kesesatan, dia adalah setan. Makanya Allah juga mengabarkan kepada kita, setan itu dari dua golongan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi? Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Maka semua yang memusuhi para nabi dan ajaran para nabi, mereka adalah setan-setan. Bisa jadi mereka manusia, bisa jadi mereka adalah para jin. Satu dengan yang lainnya saling memberikan pengaruh, saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah, namun hakikatnya adalah tipuan. Kemudian setelah Nabi SAW membuat satu garis lurus di samping kiri dan kanannya itu, dan beliau mengabarkan kepada kita hakikat jalan Allah itu hanya satu, dan jalan yang menyimpang itu jumlahnya banyak. Lalu beliau membaca ayat ini. Jadi Nabi SAW ingin sekali kita memahami makna yang terkandung dalam ayat ini, sampai beliau membuat perumpamaan dengan satu garis lurus. Lalu beliau mengatakan itulah satu jalan Allah, dan beliau buat lagi jalan yang sangat banyak, garis-garis yang sangat banyak di samping kiri dan kanannya. Lalu beliau mengatakan itulah jalan-jalan yang menyimpang. Dan beliau ingatkan kita, di setiap jalan itu ada setan yang mengajak kepadanya. Lalu beliau membaca ayat ini, surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u.
dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus kata Allah, maka ikutilah jalan itu sampai akhir ayat. Lalu jamaah sekalian, jalan Allah yang bisa kita teladani di dunia ini adalah jalannya siapa? Tidak lain yang dimaksudkan adalah jalannya Rasulullah SAW dan seluruh para nabi dan rasul serta para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jalan yang mereka tempuh itulah satu-satunya jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan juga di ayat yang lain, di surat Asy-Syura ayat ke-52. Di akhir ayat Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang lurus. Maka kita pun paham jalan Allah yang dapat kita teladani di dunia ini adalah jalan yang telah dilalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah jemaah sekalian yang setiap hari kita minta dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Jadi kata Allah, jalan yang lurus yang kita minta setiap hari dalam solat kita tidak kurang 17 kali sehari dalam solat wajib saja. Apakah kita sudah paham jalan apa yang kita minta? Apakah kita sudah mengerti jalan apa yang kita minta itu? Kata Allah, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Maka Allah mengabarkan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat itu? Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, yaitu para nabi. Mereka ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan pemimpin mereka adalah nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tingkatan yang kedua adalah as-siddiqin. Artinya orang-orang yang selalu membenarkan ajaran para nabi dan rasul. Dan pemimpin mereka adalah As-Siddiqul Akbar, Abu Bakar. Pemimpin, orang terbaik dalam meneladani dan membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian para sahabat yang lainnya. Yang ketiga syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan kita tidak ragukan lagi
orang-orang yang mati syahid yang terbaik adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjihad di jalan Allah, kemudian mereka mati syahid. Kemudian yang keempat, as-salihin, orang-orang saleh. Siapa itu orang-orang saleh? Orang-orang yang beramal sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW di atas dasar keikhlasan. Dan tidak kita ragukan lagi, para sahabat yang paling ittiba dan paling ikhlas dalam beramal. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jadi jemaah sekalian, kita pun paham jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka adalah jalannya Rasulullah SAW dan seluruh para nabi dan rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini penjelasan dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pula jalannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Adapun penjelasan dari hadis, kita sudah sering dengarkan hadis-hadis yang masyhur tentang itu. Di antaranya hadis tentang perpecahan umat. Rasulullah SAW bersabda, "Wasataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka kita pun paham yang dimaksud dengan jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian dari penafsiran para ulama salaf, jadi kita dapat memahami satu jalan yang lurus itu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu pula jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Al-Qur'an, dari ayat yang lain, kemudian dari hadis-hadis yang sangat banyak, begitu pula dari pemahaman generasi salaf. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan penafsiran Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas yang didoakan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia takwil atau tafsir Al-Quran. Salah satu murid terbaik Ibnu Abbas adalah Imam Mujahid, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in. Maka beliau menjelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau, yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 153, yang kata Allah itu adalah jalan-jalan yang dapat mencerai-beraikan kalian sehingga kalian tersesat dari jalan Allah. Maka artinya adalah al-bid'u wasyubuhat. Al-bid'u wasyubuhat. Artinya semua ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW, tidak
tidak pula dari para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka kita pun paham, satu jalan yang lurus itu adalah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mungkin mengikuti jalan Allah yang lurus sampai kita mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini jemaah sekalian, pelajaran utama yang pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Jalan kebenaran itu satu, dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Itulah jalan Allah yang lurus. Dan selain itu adalah jalan yang menyimpang. Yang bertentangan dengan itu pasti adalah penyimpangan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, para ulama kita seluruhnya sepakat bahwa dalam hidup ini, ketika kita mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, itu sudah pasti salah. Itu nggak mungkin benar. Ini yang Allah tetapkan. Dan kita sebagai hamba, jika kita menyadari kita adalah hamba yang diciptakan oleh Allah, yang selalu diberikan rezeki oleh Allah, yang selalu butuh kepada Allah, seharusnya kita selalu tunduk dan patuh. Sebagaimana Allah ingatkan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi di antara mereka, agar Rasul menetapkan semua urusan kita mengikuti beliau, maka ucapan orang-orang beriman, kata Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar dan kami pikir-pikir dulu. Bukan kami dengar dan kami lihat situasi dan kondisi dulu. Kalau mayoritas orang mendukung, kita terima. Kalau mayoritas orang menolak, kita juga tolak. Na'udzubillah. Berarti kita lebih takut kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim itu tidak peduli, walaupun seisi dunia menentang dia, karena dia mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya, maka dia tetap berpegang teguh dengan kebenaran itu. Dia tidak peduli walaupun dicela, dicerca, dimusuhi oleh orang. Dan jemaah sekalian, ini juga merupakan sunnatullah yang mesti dihadapi oleh setiap orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Mesti ada orang yang menentangnya. Dan bisa jadi orang yang menentangnya itu mayoritas jumlah mereka. Bahkan dengan mudahnya mereka bisa bikin komen mereka viral di medsos untuk mencela orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Sehingga banyak orang kemudian melihat yang menyalahkan itulah yang benar. Karena banyaknya orang yang menyalahkan. Jemaah sekalian, ini sudah sunnatullah, ketetapan Allah yang gak mungkin kita hindari. Kalau kita mau betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya, mesti ada yang menentang. Dan itu terjadi
pada hamba Allah yang paling dia cintai, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian, bacalah kembali sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya akhlak beliau, baik sebelum maupun setelah beliau berdakwah. Setelah diangkat menjadi rasul, bahkan setelah diangkat menjadi rasul, tentu akhlak beliau bertambah baik. Karena beliau telah menerima wahyu dari Allah tentang bagaimana seharusnya yang beliau amalkan. Betapa indah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu, beliau dimusuhi oleh mayoritas orang Arab ketika itu. Dan bahkan yang memusuhi beliau, keluarga beliau sendiri, tetangga-tetangga beliau, masyarakat beliau. Kenapa jemaah sekalian? Orang yang paling mulia akhlaknya, tapi yang paling dimusuhi, bahkan sampai hari ini. Ada apa sehingga beliau dimusuhi? Maka ketahuilah, beliau dimusuhi karena berani mengatakan yang benar itu benar dan salah itu salah. Sehingga jangan sampai kita tidak berani mengatakan yang benar. Kenapa? Nanti ada orang tersinggung. Nanti mayoritas orang marah. Nanti kita jadi viral, dicerca, dihina di medsos. Itu bukan sifat seorang muslim. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kurang apa akhlak beliau, tapi dimusuhi dengan permusuhan yang sangat keras karena beliau berani mengatakan ini ajaran yang benar dan itu ajaran yang salah. Yang Allah bilang benar, beliau katakan benar. Yang Allah bilang salah, beliau katakan salah. Ini yang membuat mereka tersinggung, yang membuat mereka marah besar. Bayangkan jemaah sekalian, keyakinan, amalan, budaya, tradisi yang mereka sudah wariskan turun-temurun, tiba-tiba datang seorang nabi mengatakan itu salah. Bagaimana orang tidak tersinggung? Tentu kita yakin Nabi Muhammad SAW yang paling mulia akhlaknya, yang paling baik tutur katanya. Jadi nggak mungkin mereka marah karena akhlak Nabi buruk, nggak mungkin. Mereka marah karena Nabi Muhammad SAW berani mengatakan yang benar dan mengajak kepadanya, dan berani mengatakan yang salah itu salah dan melarangnya. Dan itulah sebabnya mengapa kita umat Islam menjadi umat yang terbaik, karena mengajak kepada yang benar dan melarang yang salah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, mesti kita bersabar dalam berpegang teguh dengan kebenaran dan tetap mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau tetap berakhlak baik, berakhlak mulia, tidak mencaci maki, tidak berkata-kata kotor. Walaupun beliau diserang, dicerca, dicaci maki, tapi beliau hadapi itu dengan akhlak yang mulia. Maka ini diantara bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pelajaran utama yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ketika kita mengikuti selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang akan terjadi pada kita? Fatafarraqa bikum an sabili. Itu akan menyebabkan kita tercerai-berai, saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Maka jemaah sekalian, kalau begitu kita pun paham, jalan persatuan itu hanya satu, mengikuti ajaran yang benar. Jangan kita mengikuti yang menyimpang, yang salah dalam pandangan agama. Karena kata Allah, itulah yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita pun paham, ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban kita bersatu dan larangan berpecah belah. Ini ajaran Islam, bersatu, tapi bukan sembarang persatuan, namun persatuan di atas kebenaran. Dan tidak boleh kita bercerai-berai, tidak boleh kita berpecah belah. Sebagaimana juga perintah Allah di ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Juga Allah mengingatkan kita, persatuan, ukhuwah, hubungan baik di antara kita, itu adalah nikmat Allah yang harus kita jaga. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian saling bermusuhan. Kemudian Allah yang menyatukan hati-hati kalian, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah itu orang-orang yang bersaudara. Jadi jemaah sekalian, ini nikmat Allah. Oleh karena itu, orang yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat, menjadikan hubungan retak, dia adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka hendaklah kita jaga dengan baik persatuan, persaudaraan di antara kita, agar kita termasuk al-jamaah. Karena dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW mengabarkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa satu itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, al-jamaah. Satu golongan yang selamat, satu golongan yang benar itu adalah orang-orang yang berjamaah. Lalu apa arti berjamaah, jamaah sekalian? Kalau kita kumpulkan semua penjelasan ulama dahulu tentang makna jamaah, di dalam nas-nas syariat itu mengandung dua makna. Makna al-jamaah di dalam dalil-dalil syar'i memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Itulah arti berjamaah. Itulah arti berjamaah yang pertama, mengikuti
Rasulullah SAW dan para sahabat. Selanjutnya insya Allah kita pending dulu untuk azan dan sholat isya. Fadhal akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tarmizi Taufik MSI, Kabak Kesrah Kota Lubuk Linggau, yang tadi telah membacakan sambutan dan nasihat Bapak Wali Kota SN Prana Putra Soheh. Begitu pula kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Taufik Hidayat SE MSI, Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ekososbud. Beliau juga hadir di malam hari ini. Begitu pula kepada Bapak Wakil Wali Kota Sulaiman Kohar dan seluruh jajaran pemerintah Kota, Kabupaten atau Kota Lubuk Linggau yang telah memberikan dukungan, begitu pula wejangan dan nasihat-nasihat kepada panitia dan kepada kami, kepada kita semuanya, demi terlaksananya kegiatan tablik akbar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau yang juga telah memberikan rekomendasi dan dukungan. Begitu pula bapak-bapak dari kepolisian dan dari TNI yang telah membantu kita untuk mengamankan acara ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu memberikan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Jazahumullahu khairan. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjutkan. Kita masih dalam pembahasan tentang jalan Allah yang lurus, yang itulah satu-satunya jalan yang dapat menyatukan kita secara hakiki. Dan syariat memerintahkan kita untuk selalu menjaga persatuan, menjaga hubungan baik, dan melarang perpecahan dan permusuhan. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya tentang golongan yang benar, umat beliau yang akan selamat, maka beliau mengatakan mereka adalah al-jamaah, orang-orang yang selalu berjamaah. Berjamaah artinya bersatu. Tapi kita harus paham apa hakikat persatuan dalam Islam.
Maka ada dua makna persatuan yang dijelaskan para ulama dari masa sahabat sampai masa kita ini. Para ulama menyebutkan makna jamaah yang terdapat dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah mengandung dua makna. Yang pertama, mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini makna berjamaah dan bersatu secara hakiki. Orang yang bersatu dalam penilaian agama Islam adalah orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mengikuti bagaimana keimanan mereka, keyakinan-keyakinan mereka, bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kemuliaan akhlak mereka. Kuatnya persaudaraan di antara mereka, saling mencintai di antara mereka. Ini yang pertama jamaah sekalian, hakikat orang yang berjamaah. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Berjamaah itu adalah yang menyepakati kebenaran walaupun engkau seorang diri. Jadi misalkan jemaah sekalian, ada satu orang tinggal di satu kampung dan dia benar-benar berusaha mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tapi karena itulah orang sekampung itu bersatu untuk memusuhi dia. Karena dia mencoba untuk menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Maka menurut syariat, hanya satu orang itu yang berjamaah. Semua orang yang bersatu memusuhi dia disebut orang yang berpecah belah di dalam agama. Walaupun mereka kelihatan bersatu bersama-sama. Makanya jemaah sekalian, berjamaah dalam Islam itu bukan kita bikin kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, tidak. Tapi kita amalkan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ini makna jamaah yang pertama. Makna jamaah yang kedua, yang kita diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berpegang teguh dengannya, adalah tunduk dan patuh, mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Ini arti berjamaah yang kedua. Selalu kita tunduk dan patuh kepada pemerintah kita selama kita tidak diperintahkan untuk berbuat dosa. Dan ini perintah syariat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, para pemimpin dari kalangan kalian. Dari kalangan kalian siapa? Kalian, umat Islam. Maka selama pemimpin kita itu masih muslim, Allah menyuruh kita untuk selalu tunduk dan patuh. Dan dengan seperti itu terjadilah persatuan. Oleh karena itu jemaah sekalian, jika ada kelompok-kelompok yang mencoba untuk merongrong pemerintah yang sah, atau melengsarkannya atau menggantikannya dengan yang lain, itu adalah kelompok yang memecah belah di masyarakat, yang harus ditentang oleh seluruh umat Islam. Bahkan jemaah sekalian, sampai Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita
untuk bersabar walaupun pemerintahnya zalim. Misalkan kita tinggal di satu negeri, pemerintahnya zalim, tetap kita nggak boleh berusaha melengsarkan pemerintahan itu, nggak boleh. Karena itu pesan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai pada diri pemimpinnya, maksudnya satu perbuatan dosa yang dia lihat pada diri pemerintahnya, kata Nabi SAW, hendaklah dia bersabar. Karena barang siapa yang berusaha memisahkan diri dari pemerintah, memberontak, melengsarkan penguasa yang sah, kemudian dia mati sebelum bertobat, maka matinya adalah mati jahiliyah. Dan Nabi SAW dalam hadis ini menyebut pemerintah dengan bahasa al-jamaah. Man farakal jama'ata shibran. Barang siapa yang memberontak kepada al-jamaah, kepada pemerintah, walaupun sejengkal saja, nggak banyak, hanya sejengkal, tidak banyak, kemudian dia mati sebelum bertobat, matinya adalah mati jahiliyah. Padahal itu pemimpin yang zalim. Bagaimana lagi kalau pemimpin yang baik? Tentu lebih terlarang lagi. Walaupun dia zalim selama dia masih muslim, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk berusaha melengsarkannya. Kenapa jamaah sekalian? Apakah karena setuju dengan kezalimannya? Tentu tidak. Tapi demi menjaga persatuan. Persatuan itu sangat penting sekali. Demi agar tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Demi agar tidak terjadi perselisihan, pertikaian, dan pertumpahan darah di tengah-tengah masyarakat. Bukan setuju terhadap kezaliman pemerintah, bukan. Tapi demi menjaga persatuan dan kesatuan, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara anggota masyarakat yang mendukung maupun yang kontra. Karena kalau terjadi perpecahan, mudaratnya lebih besar. Apalagi kalau hilang satu nyawa. Hati-hati jemaah sekalian. Hilangnya satu nyawa seorang muslim itu luar biasa. Ancaman yang Allah ingatkan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam, dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan baginya azab yang pedih. Rasulullah SAW juga bersabda, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Dan kalau sudah terjadi keributan, kerusuhan, nyawa itu menjadi tidak berharga jamaah sekalian. Kalau sampai terjadi kerusuhan, keributan, nyawa akan menjadi tidak berharga.
Orang bisa sampai pada tingkat nggak peduli lagi siapa yang dia bunuh, siapa yang menjadi korban. Dia nggak peduli lagi yang berseragam coklat, yang berseragam hijau itu masih saudaranya. Dia lempari dengan batu, dia lempari dengan bom molotov dan lain-lain. Dan mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin merusak hubungan di antara masyarakat, masuk ke dalam sebuah demonstrasi misalkan, lalu menjadi provokator dan memanaskan keadaan, lalu terjadi pertikaian di antara sesama masyarakat. Maka ini harus kita hindari. Semua yang dapat mengantarkan pada perpecahan masyarakat, termasuk memberi nasihat kepada pemerintah dengan cara mencela, mengumbar aib di medsos, atau turun berdemonstrasi. Itu semua bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat pemerintah kita salah, datangi, nasihati. Bukan kita kritik di medsos, apalagi turun ke jalan, mengumpulkan massa. Ini cara-cara yang mudaratnya malah lebih besar. Mungkin nasihat kita nggak sampai, itu malah bisa jadi ghibah, mencaci maki, mencelah. Nabi SAW mengingatkan, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alaih. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan, tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi, kemudian sampaikan. Kalau diterima, itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka tanggung jawab kita sudah sampai di situ. Jangan lagi kita bawa ke medsos, kita viralkan di medsos, membongkar aib-aib orang. Ini kan yang terjadi pada sebagian orang hari ini. Tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa, membongkar aib-aib orang di medsos. Dan itu pun belum tentu aib, mungkin dia sendiri yang salah paham, dia yang salah, bukan pemerintah yang salah. Jadi jemaah sekalian, bukan mendukung kezaliman, bukan pula membiarkannya, tapi syariat mengajarkan kepada kita memberi nasihat dengan cara yang baik. Maka ini makna menjaga persatuan yang kedua, yaitu antara masyarakat dan pemerintah, begitu pula antara sesama masyarakat, menjaga hubungan baik dan menjauhi hal-hal, menjauhi semua yang dapat merusak persatuan. Termasuk jemaah sekalian, yang dapat merusak hubungan baik adalah akhlak yang buruk. Walaupun mungkin kita sudah sama-sama berusaha mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, tapi kalau kita berakhlak buruk kepada saudara kita, maka itu dapat merusak persaudaraan, menghancurkan persatuan, dan membuat kita saling bermusuhan. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW memberi tuntunan kepada kita yang luar biasa. Hendaklah kita melihat saudara kita sesama muslim itu sebagai diri kita sendiri. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya untuk mendapatkan satu kebaikan sebagaimana dia cintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ini luar biasa yang diajarkan Nabi SAW.
Kalau kita menginginkan satu kebaikan, kata Nabi SAW, kebaikan yang sama harus kita inginkan untuk saudara kita. Beliau juga bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Beliau juga bersabda, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan kaum muslimin dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit sampai tidak bisa tidur dan demam. Jadi jamaah sekalian, pandanglah saudara kita itu sebagai bagian dari diri kita, maka akan terjaga selalu persaudaraan dan persatuan serta hubungan baik di antara kita. Jadi ini makna jamaah yang kedua, selalu menjaga ukhuwah baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun antara sesama anggota masyarakat. Inilah golongan yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian terakhir jamaah sekalian, bagian yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, yaitu ayat yang kita sebutkan di awal, surat Al-An'am ayat 153. Di akhir ayat Allah menegaskan, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian, yaitu Allah mewasiatkan agar kita mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dan menjauhi semua yang bertentangan dengannya. Itu wasiat Allah. Lalu Allah tegaskan apa yang akan kita dapatkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya jemaah sekalian, seorang hamba tidak mungkin mencapai derajat takwa sampai dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan sebesar apa ketakwaan kita bergantung pada sebanyak apa petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW yang kita amalkan. Dan itu yang menjadi ukuran kemuliaan kita di sisi Allah. Sebagaimana Allah telah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan orang yang paling bertakwa itu adalah yang paling banyak mengamalkan petunjuk-petunjuk sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah juga menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mengikuti Rasul, kalau kalian menaati beliau, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Itu bermakna sebaliknya, orang yang menyelisihi petunjuk beliau, dia pasti tersesat. Sebagaimana Allah tegaskan juga, wa may yushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, sudah jelas ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi dia tolak, terserah apapun alasannya, dia berani menolak ajaran Rasul dan dia tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman ketika ayat ini turun adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah, jika seseorang melakukan itu, jadi dua hal yang dia lakukan, menentang Rasul
dan tidak mengikuti jalan para sahabat beliau. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menetapkan hanya satu jalan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dirahmati dan diampuni. Karena jemaah sekalian, tanpa tiga hal ini kita nggak mungkin selamat. Tanpa meraih cinta, rahmat dan ampunan Allah, kita tidak mungkin selamat. Dan Allah telah menetapkan untuk menggapainya hanya ada satu jalan, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian, walaupun kita cinta kepada Allah, belum tentu Allah cinta kepada kita. Gimana caranya supaya Allah cinta kepada kita? Kata Allah, harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi, dosa-dosa kita akan diampuni. Dan kita tahu bersama, dalam hidup ini kita banyak dosa dan kesalahan. Maka Allah memberikan jalan kepada kita supaya dosa-dosa kita diampuni. Hendaklah kita selalu berusaha menjadikan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW sebagai teladan kita dalam semua sisi kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang selalu berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan berjumpa dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Walhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin kita jawab sedikit beberapa pertanyaan. Apakah dalam menjalankan syariat Allah, dalam beribadah itu kita harus bermazhab dengan satu mazhab saja? Jika mengikuti mazhab Syafi'i, maka tidak mengikuti mazhab Hambali dan yang lainnya. Jawabannya jemaah sekalian, pertama, bermazhab itu sangat bagus. Dan bahkan mayoritas ulama ahli sunnati wal jamaah itu bermazhab. Mayoritas ulama yang kita kenal, nama-nama besar mereka, itu semua bermazhab. Memang enggak semua bermazhab, tapi mayoritas bermazhab. Bermazhab itu sangat bagus. Itu salah satu metode untuk belajar ilmu agama yang baik dengan mengikuti mazhab-mazhab yang ada. Dan mazhab yang masyhur di kalangan ahli sunnah itu 4 yang paling masyhur: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Itu sangat bagus. Yang kedua, tidak seorang pun ulama mewajibkan bermazhab. Ulama 4 mazhab ini tidak ada satu pun yang mengharuskan bermazhab. Jadi kalau kita mewajibkan orang bermazhab, kita sudah berpendapat yang baru. Yang ulama 4 mazhab pun gak pernah ngajari itu. Imam yang 4 ini semuanya mengajarkan kepada murid-muridnya, kamu pelajari dulu pendapat saya, kalau benar ikuti, kalau salah tinggalkan. Dan Imam Syafi'i orang yang paling banyak mengingatkan tentang ini. Beliau pernah mengatakan, idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli
urdal haid, kalau seandainya kalian temukan ada pendapatku yang bertentangan dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, buang pendapatku, lemparkan ke balik tembok. Artinya pendapatku itu sudah tidak bernilai. Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i bilang begitu? Karena beliau menyadari beliau tetap masih manusia biasa yang mungkin salah. Dan jemaah sekalian ketahuilah, ulama 4 madhab juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada satu ulama yang menguasai semua ilmu, nggak ada. Tidak pula ada satu ulama yang nggak mungkin salah walau sekali. Karena kalau seperti itu jemaah sekalian, dia bukan ulama lagi, dia sudah jadi nabi. Dia sudah seperti nabi kalau semua ilmu dia kuasai dan dia nggak pernah salah. Andai salah, Allah yang negur. Itu sepakat ulama. Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu. Kalau kalian temukan dalam buku yang aku tulis bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnah itu dan tinggalkan ucapanku. Imam Syafi'i merasa beliau satu saat mungkin salah. Kalau salah jangan diikuti. Makanya kita dapati murid-murid beliau menyelisihi beliau. Begitu pula ulama dalam mazhab Syafi'i, tidak sedikit yang mengkritik imamnya, Imam Syafi'i. Dia lebih memilih misalkan pendapat Hambali. Itu banyak seperti itu. Karena itu pesannya Imam Syafi'i. Itu pesannya Imam Syafi'i. Jadi intinya ulama-ulama pencetus mazhab itu sendiri menyuruh kita untuk mengikuti apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan berarti kita yang menyalahkan ulama, tidak. Ya kita pelajari apa kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Ahmad, apa kata Imam Malik, apa kata Imam Abu Hanifah. Bukan kita yang mengatakan oh Imam Syafi'i salah, Imam Ahmad salah, tidak seperti itu. Kita siapa dibandingkan dengan mereka? Namun kita mempelajari juga pendapat ulama-ulama yang lainnya yang mungkin lebih sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini cara beragama yang diajarkan oleh imam-imam mazhab itu sendiri. Dan yang paling penting jemaah sekalian, walaupun kita berbeda pendapat dalam masalah-masalah fikih, ukhuwah itu harus tetap dijaga. Ulama sendiri beda pendapat, tapi mereka nggak bertengkar, mereka nggak bermusuhan. Kenapa kita bermusuhan? Padahal ulama itu sendiri dalam mayoritas masalah fikih, ulama beda pendapat, mayoritas. Tapi mereka nggak bermusuhan. Kenapa kita beda pendapat lalu kita bermusuhan? Namun ingat, ada perbedaan pendapat yang ulama bersikap tegas, tidak bertoleransi. Contoh, perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Imam Syafi'i mengatakan, la tusalli khalfar rafidi, jangan kamu sholat kalau imamnya Syiah. Ini nggak ada toleransi, karena penyimpangan Syiah itu sudah dahsyat sekali, sudah sangat jauh dari Islam, menyimpang dalam prinsip-prinsip agama, dalam akidah, dalam keimanan. Kalau kita bahas penyimpangan Syiah itu luar biasa, satu hari nggak selesai. Makanya ulama bersikap tegas kalau masalah itu. Tapi kalau masalah-masalah fikih, mayoritasnya ulama walaupun beda pendapat, walaupun mungkin sebagian menyalahkan yang lain, tapi dia tetap menjaga hubungan baik. Nah ini yang harus kita pahami. Mungkin saja kita katakan pendapatmu kurang tepat, tapi kita harus tetap menjaga hubungan baik, menjaga persaudaraan. Contohi para ulama.
mereka mungkin saling menyalahkan juga, tapi nggak bertengkar, tetap bersaudara. Karena Allah menegaskan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jemaah sekalian, masih ada beberapa pertanyaan, mungkin kita jawab di kesempatan besok. InsyaAllah ta'ala kita pending jawabannya karena waktu sudah habis. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi manfaat ilmu yang sudah kita pelajari dan mengajarkan yang belum kita ketahui. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.